عليهم ولا الضالين. الفاتحة لشيخنا ومعلمنا ولوالدينا ولأجدادنا وقرابتنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمن المداني وصولي وفروعهم، أن الله تغشم برحمه والمغفرة، أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مرحوما ومغفورا، وتفرقنا من بعده تبركا معصوما، واختم بالصالحين أعمالنا وتوّل أعمارنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa dzadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi bis sabilin nuri, yakni atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang salih. Wa ba'du, daripada sahibul bait atau tuan rumah, yaitu minta bacakan daripada manaqib As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang mana kita tadi sudah membaca Yasin dan juga membaca Maulid Al-Habsyi, dan diteruskan daripada membaca manaqib Syekh Saman, dan nantinya kita mau tahlil dan doa haul, yang mana mudah-mudahan orang yang kita hauli pada hari ini senantiasa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan diluaskan di alam kuburnya dan mendapatkan syafaat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kalau bukan daripada anugerahnya Allah, kalau bukan dari kekuasaannya Allah, kalau bukan dari iradahnya Allah,
kita tidak bisa dapat berkumpul di tempat ini. Karena kita berkumpul di sini adalah kita menginginkan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mana tidak keluar dari tempat ini kecuali mudah-mudahan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Allah selalu memberi rahmat kepada kita. Allah memberi keberkahan lawan kita dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hambanya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat itulah nantinya kita mengharapkan syafaat lawan Nabi Muhammad pada hari kiamat. Karena syafaatul uzma, syafaat yang paling besar adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat, kita berkumpul di sini untuk mengenal Nabi Muhammad agar tujuan nanti hari kiamat Nabi Muhammad kenal lawan kita. Nabi Muhammad pinandu lawan kita. Apabila Nabi Muhammad kenal lawan kita, Nabi Muhammad pinandu lawan kita, maka mudahan kita ini diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait atau tuan rumah yang mana telah mengundang kami dari guru-gurunya dan para santri-santrinya. Kami tidak bisa membalas, hanya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah membalas ganjaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Dan juga seandainya di dalam penyampaian manaqib ulun ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan biyan sabarataan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama dan guru-guru agama, dan sama-sama kita hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudari, para anak-anak santri, para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan sebarataan diberikan rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manaqib ini ada beberapa yang dijelaskan. Yang pertama adalah tabiat atau adab atau kebiasaan daripada sahibul manaqib. Yang kedua dijelaskan wasiat. Wasiat sidin. Arti apa wasiat sidin? Yang ketiga dijelaskan perkataan sidin. Yang keempat dijelaskan karamat sidin atau kemuliaan sidin. Setengah daripada tabiat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang mana beliau ini kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah.
hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangun ia daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manatkala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Nah, ini adalah salah satu tabiat, salah satu adab, salah satu kebiasaan sidin, dan juga ini adalah salah satu amaliyah sidin. Dari sidin bersifat kasih sayang. Kasih sayang sidin ini luar biasa, lawan siapapun, orang awam kah, atau orang yang nuntut ilmu kah, atau orang yang soleh kah, orang alim kah, orang fakir kah, dan orang miskin kah. Nah, ini adalah sidin bersifat atau bertabiat daripada kasih sayang. Oleh karena itu, hendaknya kita juga meniru daripada sifat-sifat yang kayak sidin ini, yang sifat yang berkasih sayang. Sayang lawan manusia atau sayang lawan makhluk-makhluknya Allah sama binatang, selama makhluk Allah atau binatang-binatang itu yang tidak menyakiti lawan kita. Nah, ini adalah salah satu kelakuan atau tabiat sidin. Mudah-mudahan kita kawa meniru atau mengamalkan daripada tabiat atau akhlak sidin ini. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa kata beliau membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Nah, ini salah satu amaliyah sidin yang sidin mewasiatakan lawan murid-murid sidin, dan juga kita-kita yang mendengar ini, mudahan kau mengamalkan. Ini adalah doa habis sembahyang subuh. Doanya membaca apabila, yaitu pada habis sembahyang subuh 4 kali. Apakah utamaannya, kelebihannya? Maka ujar sidin, siapa mengamalkan itu makanya termasuk jumlah kelompok daripada fadilah, martabat fadilah wali kutub. Artinya walaupun kita ini kada jadi wali, paling ada jamaahnya wali barang, paling ada kelompoknya wali barang. Salah satu kita cinta lawan mereka, kita amalkan wasiat sidin ini, kita gawi. Bahkan ujar sidin, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Jadi bagus diamalkan doa inilah. Kalau maknanya itulah
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah aib daripada umatnya Nabi Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah berilah kesempurnaan, yang kurang-kurang sempurnakan lawan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat itu kan mendoakan yang kayak itu. Tapi ada sebahagian guru yang mengatakan artinya doa yang 4 kali berturut-turut itu bukan saja berdoa, tapi amalkanlah seperti makna di dalam doa tersebut. Artinya kita minta ampun oleh Allah, sekira diampuni umatnya Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan juga kita artinya kawa mengamalkan doa dan kawa mengamalkan makna-makna daripada doa tersebut. Artinya hendaknya kita umat Nabi Muhammad apabila kita punya kesalahan maka kita ampuni kesalahannya. Allahumma ummata Sayyidina Muhammad, maka hendaknya juga kita selain kita mendoakan minta kasih sayang lawan umat Nabi Muhammad, kita pun berkasih sayang lawan umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, kita minta tutupkan aib-aib umatnya Nabi Muhammad, maka hendaknya juga kita menutupi aib-aib umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta doakan Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah sempurnakanlah sesuatu kekurangan lawan umat Nabi Muhammad. Maka kita juga harus sesuatu yang kurang lawan umat-umat Nabi Muhammad, maka kita sempurnakanlah daripada kekurangan tersebut. Jangan sesuatu yang kekurangan daripada umatnya Nabi Muhammad kita tambah mengurangi, jangan. Malah kita harus menyempurna. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan artinya bukan saja berdoa yang demikian itu, tapi kita berkeinginan dengan kita berdoa yang semacam itu, mengamalkan wasiat yang demikian itu, mudah-mudahan di dalam diri kita juga kita kawa mengamalkan daripada isi makna doa tersebut. Amin ya rabbal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, segala kami aulia Allah, tiadalah kami mati melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir, serta seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunkaluna min darin ila darin fayahabbajatan naklatu wan na'imu sarmadu. Artinya, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Nah, jadi ujar Sidin, kami wali Allah di dalam penglihatan kalian atau penglihatan kita, kalau mereka sudah meninggal, kalau penglihatan kita mereka tidak ada lagi. Tapi sebenarnya mereka yang meninggal itu, para wali-wali Allah, mereka hanya berpindah tempat. Berpindah tempat daripada negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Dan apabila kita ziarah lawan mereka, sebenarnya mereka itu ada, hadir lawan kita. Apapun yang kita baca di hadapan mereka, berzikir, bertahlil,
baca Yasin dan yang lain-lainnya, maka mereka para wali-wali Allah itu hadir lawan kita. Maka oleh karena itu, apabila kita ziarah ke makam para aulia, ke makam para orang-orang salih, maka hendaknya kita tawajuh kepada Allah, hendaknya kita menghadap, meyakini bahwasanya wali Allah tersebut hadir di tengah-tengah kita, maka hendaknya kita benar-benar beradab lawan mereka. Sekira berkah mereka itu sempurna kita mendapatkannya. Dan juga setengah daripada karamatnya Tuan Syekh Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Madani, ketika aku di Makkatil Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli daikin farajan wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangilah beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman. Nah, jadi Syekh Saman ini termasuk orang ashabud darak. Arti ashabud darak itu kalau kita bertawasul sama beliau, kita memanggil beliau dengan berkah beliau, berdoa kepada Allah, maka beliau ini hadir di tengah-tengah kita. Dengan berkah beliau, dengan berkah Syekh Saman, maka dikabulkan daripada segala hajat-hajatnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita berkah membaca Syekh Saman, dengan berkah membaca Maulidur Rasul, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hajat tuan rumah sekeluarga, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah, urusan dunia bil maisarah wa urusan akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi ya bisirril Fatihah.